Oke, berikutnya video kali ini saya akan membahas mengenai data processing, ya, pemrosesan data atau step berikutnya dari siklus pengolahan pemrosesan data. Nah, ketika kita berbicara tentang pemrosesan data, maka ada 4 jenis pemrosesan data yang biasanya dilakukan. 4 jenis pemrosesan data ini kalau singkatannya adalah CRUD. CRUD itu terdiri dari creating, reading, updating, deleting. Create berarti konteksnya adalah membuat data yang baru. Creating new records. Maka contohnya misalnya ketika kita berada di suatu perusahaan, ya, kemudian ternyata ada customer baru, ada pelanggan, ada konsumen baru di perusahaan kita. Maka data konsumen yang baru ini harus kita tambahkan dalam penyimpanan data kita. Ya, berarti di sini kita melakukan creating new records. Kemudian tipe yang kedua adalah reading existing data lengkapnya. Artinya dalam tipe pemrosesan yang kedua ini berarti kita membaca data yang sudah tersimpan dalam basis data atau dalam storage apapun. Kemudian yang ketiga, updating previous record or data. Ya, melakukan pembaharuan terhadap data atau catatan yang telah tersimpan sebelumnya. Ini konteksnya misalnya, ya, misalnya customer kita itu customer yang lama, datanya sudah tersimpan di tempat kita, dan kemudian dia pindah alamat kantor misalnya atau pindah alamat rumah. Berarti kita harus memperbarui data yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi antara creating dengan updating ini berbeda. Kalau creating itu konteksnya benar-benar menambahkan data yang baru. Jadi sebelumnya data itu belum ada, tetapi kalau updating itu berarti data itu sebenarnya sudah ada, sudah kita simpan sebelumnya, tetapi kemudian ada beberapa pembaruan-pembaruan tentang data yang terkait. Misalnya tadi alamat rumah, dia pindah rumah ke alamat yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian tipe yang keempat adalah deleting data. Ya, jadi menghapus data dari tempat penyimpanan itu sebenarnya termasuk pemrosesan data juga. Dan penghapusan data ini memang dilakukan dengan tujuan tertentu ya, bukan karena tidak sengaja terhapus misalnya, tetapi memang karena datanya sudah tidak diperlukan, maka kita hapus agar tidak memenuhi storage atau tempat penyimpanan kita. Nah, itu 4 jenis pemrosesan data. Nah, kalau kita bicara tentang prosesnya, maka pemrosesan data itu dapat dilakukan dengan 2 metode. Metode yang pertama adalah batch process, dan metode yang kedua real time process. Bedanya apa? Data yang diproses secara batch itu berarti secara kelompok gitu ya. Itu artinya adalah data itu dikumpulkan dulu semua dalam satu periode tertentu, baru kemudian diproses bersama-sama. Itu batch. Tetapi kalau data yang real time, ya, pemrosesan data secara real time itu artinya data langsung diproses begitu terjadi aktivitas saat itu juga. Maka di slide saya ini, contoh pemrosesan data secara kelompok atau secara batch itu misalnya adalah post records at the end of the business day. Ya. Jadi bisa jadi ada kondisi di mana suatu organisasi itu dalam satu hari kan dia pasti melakukan transaksi dalam jumlah banyak nih. Nah, transaksi-transaksi itu dikumpulkan dulu semua yang sudah terjadi di hari itu. Kemudian di akhir hari kerjanya, baru transaksi itu diproses semua secara bersamaan. Diproses dalam waktu yang sama maksudnya. Itu yang batch, yang kelompok. Sementara kalau real time, ya, proses as it occurs. Jadi ketika ada transaksi jam 9 pagi di hari itu, langsung diproses transaksinya, itu berarti real time. Tetapi kalau transaksi jam 9 pagi, jam 11 siang, jam 1 siang, dikumpulkan dulu semua dan diproses di akhir hari kerja, misalnya diproses bareng-bareng jam 5 sore, berarti itu pemrosesan secara batch atau berkelompok. Nah, itu beda yang mendasar. Nah, ini contoh alur pemrosesan data.
Ya, jadi ketika kita memproses data, ya kan ada transaksi ini ya. Ini transaksi penjualan kredit. Ya. Ada data transaksi penjualan kredit dengan nomor akun 0123. 0123 itu piutang misalnya, tipenya penjualan, tanggalnya tanggal 19 September dengan nilai nominal $360. Ini transaksi yang terjadi di tanggal 19 September. Nah, ketika transaksi ini diproses, maka transaksi ini akan memperbarui master file-nya. Jadi master file ini adalah semacam data utama yang menjadi tempat penyimpanan dari transaksi-transaksi sebelumnya. Nah, di master file-nya, nih, ya, current balance-nya atau saldonya itu adalah $1.500. Itu master file awal sebelum ada data transaksi tanggal 19 September. Nah, begitu ada transaksi tanggal 19 September dengan nilai $360, dan ketika transaksi ini diproses, maka hasilnya seperti ini. Master filenya yang tadi saldonya adalah $1.500 akan berubah menjadi $1.860 karena ada pembaruan data transaksi. Ada penambahan nilai piutang sebesar $360. Jadi intinya pemrosesan data itu akan mengakibatkan perubahan atau pembaruan master data. Nah, ini contoh skema pemrosesan data secara batch ya. Secara batch itu bisa ada yang model online juga ya. Tetapi intinya konteksnya sama, bahwa setiap transaksi yang diproses secara batch atau secara berkelompok itu berarti transaksinya terjadi dulu, kemudian kita kelompokkan dulu, bisa berdasarkan dokumen atau berdasarkan pengkodean kelompok tertentu, kemudian batch-nya itu kita masukkan, ya. Kemudian datanya disimpan secara sementara, temporary, dan ketika sudah pada jam-jam tertentu, baru transaksinya itu diproses semua. Itu kalau yang batch. Yang online juga sama. Nah, sementara kalau yang real time itu seperti ini. Ketika real time itu artinya begitu transaksi itu terjadi, langsung diproses pada saat itu juga. Tidak perlu menunggu diproses bersamaan dengan transaksi-transaksi lainnya. Nah, itu berkaitan dengan pemrosesan data atau aktivitas yang ketiga dalam siklus data processing. Nah, sekarang langkah yang terakhir atau aktivitas yang terakhir adalah ketika data sudah diinput ke dalam sistem, diproses, maka akan menghasilkan keluaran berupa informasi. Nah, ketika kita bicara tentang informasi atau output, hasil dari pemrosesan data, itu outputnya bisa dalam dua bentuk, mau soft copy atau hard copy. Soft copy itu ya misalnya ketika kita melihat output secara online, ya begitu diproses langsung kelihatan di website tertentu atau di layar tertentu misalnya. Sementara kalau hard copy ya bisa dalam bentuk report, misalnya laporan penjualan bulanan, laporan laporan produksi mingguan, kemudian ada dokumen juga itu output ya, bisa jadi output. Misalnya ketika kita akan mencetak dokumen faktur penjualan dan seterusnya, kemudian juga bisa dalam bentuk query. Query ini semacam rangkaian pertanyaan yang nanti akan menghasilkan output sesuai apa yang kita inginkan. Dan query ini biasanya terkait dengan materi basis data. Contoh misalnya di sini, query-nya adalah what division had the most sales for the month. Itu query, pertanyaan. Divisi yang mana yang memiliki nilai penjualan paling banyak pada bulan tertentu. Nah, itu query. Kenapa disebut query? Karena dia akan menggabungkan beberapa tabel dalam basis data. Misalnya,
Kalau pertanyaannya adalah divisi mana yang nilai penjualannya paling tinggi pada bulan tertentu, berarti ada tabel penjualan, ya. Kemudian nanti akan ada tabel divisinya, dan nanti akan digabungkan, ya. Sehingga nanti akan ketemu di bulan tertentu divisi mana yang nilai penjualannya paling tinggi. Nah, itu spesifik untuk mencari informasi yang spesifik dalam basis data. Contoh yang sama kalau dalam konteks universitas yang misalnya mahasiswa dari angkatan 2019 mana yang IPK-nya paling tinggi misalnya. Nah, itu query. Nah, harus menggabungkan beberapa tabel dalam database untuk menghasilkan jawaban-jawaban yang spesifik. Itu bisa jadi output juga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk video yang berikutnya ini. Dan nanti setelah ini ada video terakhir, kita akan bicara atau diskusi tentang Enterprise Resource Planning sekaligus mengakhiri chapter yang kedua. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.